Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aprilla, NIM 2203015000086. Mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Baik, saya akan membacakan materi saya, yaitu Perkembangan Psikososial. Baik, materi yang pertama itu tentang apakah psikososial itu. Definisi dari psikososial: hubungan dinamis antara aspek psikologi dan sosial di mana masing-masing saling berinteraksi dan memengaruhi secara berkelanjutan. Baik, yang materi kedua yaitu ada 8 perkembangan psikososial dalam teori yang didefinisikan oleh Erikson. Yang pertama harapan, yang kedua keinginan, ketiga tujuan, ketiga persaingan, yang ketiga ketelitian, ketujuh yang keenam cinta, yang ketujuh perhatian, dan kedelapan kebijaksanaan. Baik, materi ketiga, orang yang memiliki kondisi psikososial yang baik atau sehat dilihat dari beberapa tanda berikut ini. Yang pertama, memiliki perasaan yang baik positif terhadap diri sendiri menerus. Yang kedua, merasa nyaman berada di sekitar orang lain. Ketiga, mampu mengendalikan ketenangan dan kecemasan. Keempat, mampu menjaga pandangan atau pikiran positifnya dalam hidup. Yang keempat, memiliki rasa syukur terhadap apa yang dimiliki dalam hidup, bahkan untuk hal sederhana sekalipun. Yang terakhir, mampu menghormati dan menghargai alam dan lingkungan sosialnya. Baik, materi keempat yaitu ada 7 prinsip dukungan psikososial. Yang pertama, bagian integrasi dari siklus penanggulangan bencana. Yang kedua, mengembalikan masyarakat kehidupan normal dan mencegah dampak yang lebih lanjut. Ketiga, informasi dari sekolah diducati reaksi normal dalam situasi abnormal. Keempat, diberikan bersama program bantuan bencana lainnya atau medis logistik. Yang kelima, setiap petugas memiliki keterampilan teknis dasar dukungan sekolah psikososial. Yang keenam, diberikan secepat mungkin dengan prinsip transparansi dan perdebatan masyarakat dalam konteks budaya lokal. Yang terakhir, perlu dukungan oleh tenaga profesional kesehatan mental. Lahir 1 tahun atau kepercayaan kecurigaan dasar. Anak belajar untuk percaya dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan dan mengembangkan perasaan tidak berharga. Anak yang menerima pengusaha yang tidak konsisten akan mengembangkan ketidakpercayaan pada orang lain. Adapun usia anak 1-3 tahun, yaitu anatomi, fase, malu, dan ragu. Anak belajar untuk merasa puas dengan menguasai tugas dirinya seperti makan, memakai baju sendiri, dan berusaha untuk memisahkan diri ketergantungan dengan orang tua. Mereka belajar untuk menyesuaikan dengan peran sosial. Anak yang tidak secara sadar berusaha mandiri akan merasa ragu dengan kemampuan yang dimilikinya untuk bertindak dan mengembangkan rasa malu. Ada juga anak yang berusia 3-3 tahun, yaitu inisiatif vs rasa bersalah. Setelah berusaha untuk mandiri, anak akan mengembangkan inisiatifnya untuk bermain, yang itu pura-pura, dengan kawan sebaya dan menerima tanggung jawab seperti pekerjaan rumah, meskipun hal ini dapat memicu perasaan bersalah. Rasa bersalah yang berlebihan akan menghambat inisiatif anak akan mengatasi krisis ini dengan belajar menyeimbangkan inisiatif dan kebutuhan orang lain atau orang tua. Dan anak yang berusia 7-11 tahun, ketekunan vs rasa rendah diri. Anak harus menambah keterampilan menyelesaikan tugas yang lebih rumit atau sukar, interaksi dengan teman sebaya, dan permasalahan akademik. Anak yang tekun akan berhasil atau sukses dan mengembangkan rasa mumpuni dan keberadaan diri. Sedang yang tidak menguasai di tahap ini akan merasa rendah diri dan menarik diri dari aktivitasnya. Dewasa atau generatif vs stagnasi. Pada tahap ini, apa yang telah dihasilkan oleh seseorang, kewajiban untuk mengasuh anak, produktivitas dalam bekerja menjadi tolok ukur manusia, sedang yang gagal akan merasa stagnan. Adapun setelah dewasa yaitu kelanjutan usia atau integritas vs kehilangan dan kehampaan. Usia lanjut merupakan masa penyatuan ego. Jika menyikapi apa yang telah diraih pada masa sebelumnya, sehingga ada rasa kepuasan batin. Adapun yang tidak akan merasa kecewa
dengan apa yang belum sempat dilakukan dan merasa hilang atau hampa. Terakhir, kesimpulan. Psikologi perkembangan merupakan salah satu bidang psikologi yang memfokuskan kajian atau pembahasannya mengenai perubahan tingkah laku dan proses perkembangan dari masa konsepsi atau pranatal sampai mati. Perkembangan psikososial adalah perkembangan yang berkaitan dengan emosi, motivasi, dan perkembangan pribadi manusia serta perubahan dalam bagaimana individu menghubungkan dengan orang lain. Saat si kecil mulai menginjak bangku sekolah, pada masa inilah pola perilaku sosial si kecil akan terlihat. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.